Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, sebelumnya saya izin bertanya, semuanya sudah memegang buklet? Alhamdulillah. Sudah ya, silahkan dibuka di halaman 3. Oh, judulnya dulu, nanti barangkali ada yang biasanya ibu-ibu saking semangatnya. Ya, kalau ditanya, kitabnya apa Bu? Kitabnya warna merah hati. Gitu ya. Ya, jadi judulnya kita insyaallah nasta'inu billah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar hari ini tentang 10 faidah parenting di dalam Al-Quran. Jadi ibu-ibu, ketahuilah bahwa pengasuhan itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai muslimah hendaklah yang pertama kali kita lihat ketika kita membersamai anak-anak, dari mana ilmunya? Dari Al-Quran dan hadis. Tidak perlu jauh-jauh kita mencontoh orang-orang yang hari ini belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam Islam. Karena nanti akan berbeda konsep ketika kita belajar parenting dari Al-Quran dan Sunnah, dan ketika kita akan belajar parenting dari orang-orang Barat. Itu akan jauh berbeda konsep. Contoh ibu-ibu. Orang-orang Barat mengatakan bahwa anak yang terlahir ke dunia itu seperti kertas kosong. Dan kita sebagai orang tuanya boleh mencoret-coret. Gitu kan ya? Pernah dengar? Kita, umat Islam, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini, maka mereka semua dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berada dalam fitrah yang lurus. Artinya, setiap anak yang tumbuh di alam dunia ini, Allah telah install, Allah telah titipkan keimanan kepada anak-anak kita. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah membersamai anak-anak kita dan menjaga agar fitrah yang Allah berikan itu tidak belok ke kanan dan tidak belok ke kiri, tapi tetap lurus. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai orang tua bukan menjejali, paham ya? Kalau tadi konsep Barat kan kita berarti menjejali tuh, kita memberi. Tapi kalau dalam konsep Islam tidak. Dalam konsep Islam anak itu sudah dititipkan bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir ke dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah titipkan sebuah fitrah, ya. Dan Rasulullah menjelaskan, fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Siapa yang membelokkan fitrah tersebut, ibu-ibu? Teteh-teteh, orang tuanya lah yang membelokkan fitrah yang lurus, menjadikan anak ini majusi sebagai penyembah api, yang menjadikan anak ini Nasrani sebagai penyembah Nabi Isa alaihissalam, dan orang tuanya lah yang menjadikan anak ini sebagai orang Yahudi, gitu ya. Jadi kita samakan dulu konsepnya. Sudah ya, deal ya, sepakat? Oke, berarti kita sekarang mau belajar tentang konsep pengasuhan yang Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu jamaah majelis taklim Konita nggih, yang saya cintaikan Allah, Masya Allah, ini Konita ini ada di mana-mana ibu-ibu. Di Bandung ada, di Yogyakarta juga ada. Ya, ada di Jogja ya, sama namanya.
Hansa, maaf ya, namanya Hansa beda. Tapi yang mengurus antum semuanya, Masya Allah. Bu Nurul ini punya berapa majlis taklim ini ya? Masya Allah. Jadi setiap kota beda ya. Masya Allah. Barakallahu fiki wa barakallahu fi hayatiki. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kehidupan antum. Semoga Allah berikan keberkahan untuk apa yang antum telah berikan untuk menolong agamanya Allah. Ya, baik. Hari ini spesial ya. Biasanya kalau kami safari dakwah, Bu, ke Surabaya atau kemarin terakhir paling jauh ke Palembang, ke Bali ya. Itu terkadang dibersamai oleh putra putri dan suami saja. Jadi putri saya, ibu-ibu yang paling besar sudah 19 tahun. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Jadi kalau di belakang saya itu kayak asisten. Padahal itu putri saya. Alhamdulillah. Hari ini spesial. Alhamdulillah wa syukurulillah. Hari ini saya dibersamai oleh ibu saya. Ya, Masya Allah. Ya, beliau asli Jawa Barat, ya, dari Cirebon. Jadi saya sama orang Jawa Barat, teteh. Jadi paham kalau teteh bicara Sunda, insya Allah saya sedikit bisa ya. Kalau dalam bahasa orang Jogja, bagaimana kabarnya? Kalau orang Sunda, bagaimana? Orang Indonesia, bagaimana kabarnya? Orang Sunda, kumaha? Sae, gitu kan? Damang atau sae? Sae. Yang paling halus? Kumaha damang, alhamdulillah sae. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, silakan ibu-ibu dibuka halaman 3. Oke. Yang pertama, kita akan belajar faidah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Yang ada mushaf di depan boleh silakan dibuka. Al-Anbiya ayat 89. Yuk kita belajar mentadaburi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Baik, di dalam surah Al-Anbiya ayat 89 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Ada yang tahu siapa Nabi Zakaria? Ibu-ibu? Ya? Betul, Ibu. Masya Allah, orang tuanya Nabi Yahya alaihissalam. Masya Allah. Siapanya Maryam? Masya Allah, barakallahu fiik. Ponakannya yang bernama adalah Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang diutus ke muka bumi ini. Dan beliau terkenal seorang nabi yang sangat bersabar, berdoa tanpa putus asa. Bayangkan Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Zakaria menunggu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu puluhan tahun, ibu-ibu. Dan Nabi Zakaria berkata, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Apa kata Nabi Zakaria? Ya Allah, aku tidak pernah berputus asa dalam berdoa kepadamu. Lihat bagaimana Nabi Zakaria berdoa dan meminta kepada Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, sampai 30 tahun. Bahkan kata para ulama lebih dari itu. Allah baru mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Dari sini kita bisa mengambil sebuah faidah, ibu-ibu, bahwa jangan pernah kita bosan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang. Ya, anak-anak muda zaman sekarang banyak sekali yang berputus asa ketika menghadapi sebuah problem, ketika menghadapi sebuah masalah. Ada beberapa kasus yang ada di negara kita, di antaranya kasus yang biasa kita lihat anak muda punya masalah, endingnya ujung-ujungnya bunuh diri.
dia lupa bahwa kita itu masih punya Allah. Jadi kalau ada masalah apapun, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Masalahnya, ketika kita berdoa kepada Allah, terkadang kita nggak yakin. Ketika kita berdoa kepada Allah baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum Allah kabulkan, kita putus asa. Kita berburuk sangka kepada Allah. Padahal sekelas Nabi Zakaria yang terkenal ibadahnya sangat luar biasa. Beliau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, mari kita besarkan hati kita untuk bersabar manakala Allah belum mengabulkan doa kita. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan doa kita, maka percayalah Allah sedang memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi hidup itu akan menjadi lebih ringan, ibu-ibu, manakala kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Apa kuncinya? Berhusnudzon, dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berdoa itu harus yakin. Banyak sesuatu yang di luar logika manusia, tapi jika Allah berkehendak maka Allah beri. Cobalah lihat Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku hidup sendiri tanpa keturunan, kata Nabi Zakaria, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Allah tahu Nabi Zakaria minta kepada Allah anak. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan anak kepada Nabi Zakaria? Tidak. Bahkan kata para ulama, termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak kepada Nabi Zakaria, maka kondisi Nabi Zakaria ketika itu sudah tua. Berarti dalam logika manusia, usia 40 tahun ketika ada seseorang yang hamil, maka itu sudah kondisi apa, Bu? Beresiko tinggi. Apalagi kalau ada ibu-ibu melahirkan usianya 80 tahun. Kira-kira menurut logika manusia itu mungkin terjadi atau tidak? Tidak. Tapi sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia mungkin terjadi jika Allah berkehendak. Ini loh yang harus kita pegang kuncinya, ibu-ibu. Kalau kita memikirkan sesuatu dengan logika, maka kita tidak sampai. Tapi kita katakan bahwa Allah itu adalah zat yang maha berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Sebagaimana Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Zakaria, diberikan kesempatan kepada istrinya Nabi Zakaria untuk hamil di masa tua. Siapa lagi kira-kira Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada istri-istri mereka ya kesempatan untuk hamil di kala tua? Nabi siapa, ibu-ibu? Masya Allah, Allahumma barik. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri. Siapa istrinya? Sarah dan Hajur. Jadi kalau orang Indonesia itu Hajar gitu ya. Ketika kami di Yaman, tetangga kami itu ada namanya Hajur. Jadi bacanya kalau orang Arab itu Hajur, bukan Hajar, Bu. Hajar nanti dihajar. Apalagi kalau kita orang Indonesia biasanya dibubuhi Siti. Siti Hajar, Siti Sarah gitu ya. Dan Hajar, jadi saya ikut-ikutan Hajar. Hajur dan Sarah ketika mereka hamil kondisinya dalam kondisi masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha berkehendak.
Maka bagi teman-teman nih, ibu-ibu yang hari ini belum Allah berikan keturunan, jangan pernah berputus asa, tetap saja berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, berikanlah keturunan kepada hamba, berikanlah anak kepada kami ya Allah. Dan kami berdoa kepadamu semoga nanti ketika engkau hadirkan seorang anak, maka kami bisa membersamai anak-anak kami sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Berdoa ya akhwat, berdoa. Dan ternyata ya mohon diingat-ingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada kita ya akhwat, maka itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya rizki itu bukan hanya materi. Anak itu rizki loh dari Allah. Banyak teman-teman kita yang belum dikaruniai keturunan sampai hari ini, maka mereka meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Saya ada di Yogyakarta pernah bertemu dengan seorang akhwat, seorang jamaah yang beliau bercerita kepada saya, Ustazah, kami tuh alhamdulillah bersyukur sama Allah. Kami sudah diberikan harta yang cukup, rumah, semua sudah ada. Tapi kami belum mendapatkan kebahagiaan, kata beliau ya. Karena kami belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan Ustazah, semoga Allah berikan keturunan. Lihat ibu-ibu, banyak orang-orang di luar sana yang merasa belum berbahagia manakala belum diberikan keturunan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada kita, jadilah kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Pantaskan diri kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Allah sudah memberikan kepada kita amanah. Apakah kita akan telantarkan anak kita begitu saja? Kita harus belajar dalam mendidik anak-anak. Kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membersamai anak-anak. Bu, yang namanya membersamai anak-anak itu kita butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Maka hadirlah di majlis-majlis taklim yang membahas di dalamnya tentang masalah pendidikan anak. Saya ada jadwal online, mungkin nanti teman-teman bisa ikuti. Semua jadwal itu ada di Mutiara Hikmah. Ya, ada jadwal online hari Selasa yang mengadakan Surabaya Mengaji, itu tentang tarbiyatul abna, tentang pendidikan anak. Selasa sore jam 4. Ya. Dari mana dapat informasinya? Boleh catat nomor admin kami. Nanti minta aja ke Mbak admin, Mbak mau minta jadwal masukkan di grup gitu ya. Nomor admin kami 0822. Ya, nanti biar kita bertemu kembali di online. Itu satu-satunya yang hari ini masih ada tuh online ya. 0822 2340 2341. Betul ya Mbak Retno ya? 0822 sudah? 2340 2341. Sudah ada yang masuk di grup? Betul. Itu nomornya ya, nomor adminnya betul ya. 0822 2340 2341. Betul ya, Mbak ya? Jenengan sampun lihat nggih? Nggih, jazakillah khair. Nanti minta jadwal kajian. Nanti ada online hari Selasa, ruang Zoom dan ruang Telegram ada di situ. Gitu ya ibu-ibu, nanti insyaallah kita nanti bisa belajar kembali ya. Buku yang dipakai, kitab yang dipakai yaitu kitab Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Syekh Mustafa itu masih hidup ibu-ibu ya sampai hari ini. Maka dari itu kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Ya bagus sekali bukunya, runut dari awal sampai akhir. Masya Allah. Baik, kemudian yang ingin saya bagikan bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanah, maka kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Kita dan suami kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan anak-anak kepada kita, bukan hanya kepada kita sebagai seorang ibu, tapi juga kepada suami kita. Maka dari itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kita, para ibu-ibu dan suami kita, para bapak-bapak,
akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Siapa yang dimintai pertanggungjawaban di sini? Suami kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, apa kata Rasulullah SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian disebutkan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Kata para ulama ketika disebutkan bahwa wanita ini adalah pemimpin di rumahnya masing-masing, berarti di sini ia pun menjadi seorang pembimbing, seorang coach, seorang tentor bagi anak-anaknya. Jadi kita nih ibu-ibu dimintai juga pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa membersamai anak-anak kita. Baik, kemudian faidah yang kedua. Apa yang disebutkan oleh para ulama, ya, mereka menyebutkan dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Al-mal wal banun. Al-mal itu adalah harta. Al-banun itu jamak dari anak. Al-banun berarti anak-anak. Di dalam bahasa Arab, satu anak itu ibnun. Ya, namanya apa? Ibnun itu satu, ibnani itu dua, abna itu banyak. Jadi ada kata abna, ada kata banun. Kalau dalam bahasa Al-Quran, anak-anak karena mengikuti bahasa Al-Quran maka al-banun. Jadi kalau ibu-ibu misalnya mendengar kata al-abna, sebagaimana tadi saya sebutkan, ya bukunya Syekh Mustafa Al-Adawi, Tarbiyatul Abna, berarti artinya adalah pendidikan anak-anak. Jadi bahasa Arab itu luas sekali, Masya Allah. Kadang ada satu kata sinonimnya tuh sampai lebih dari 3. Ya, jadi al-banun itu artinya adalah anak-anak. Ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kaidah berlaku begini. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran sebuah perintah, ini kaidahnya ditulis semua ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah untuk kaum laki-laki. Maka biasanya perintah tersebut juga berlaku bagi kita kaum muslimah. Tapi tidak sebaliknya. Manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai muslimah untuk berhijab, dan ketika ayat itu turun maka khusus bagi para muslimah, tidak bagi kaum laki-laki. Jadi tidak berkebalikan, tapi yang jelas kalau ayat itu diturunkan untuk kaum laki-laki maka biasanya ayat tersebut juga diturunkan untuk kaum wanita. Al-mal wal banun, al-mal harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya. Lihat ibu-ibu, harta dan anak-anak itu Allah jadikan sebagai perhiasan dunia. Berarti di dunia ini Allah menjadikan beberapa yang Allah tentukan itu adalah perhiasan. Perhiasan itu sifatnya menarik. Nggih mboten? Perhiasan itu sifatnya bagus, menarik. Semua orang suka. Ya, apa di antara yang disukai ketika misalnya Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada diri seseorang az-zahab wal fiddah. Az-zahab itu adalah emas, al-fiddah adalah perak. Maka saya yakin ibu-ibu ketika ada orang memberikan kepada ibu-ibu apa suami ibu-ibu memberikan 1 kilogram emas, ibu-ibu tidak akan menolak. Yakin ya? Ada yang sudah pernah mendapatkan hadiah dari suami 1 kilogram emas? Praktekkan berdoa kepada Allah.
Masalahnya kalau nanti Allah kabulkan ibu-ibu dapat 1 kilogram emas, mau dijadikan apa itu harta? Ya jangan sampai hanya dijadikan simpanan. Karena harta itu ujian ibu-ibu. Ya, jadi ujian itu yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya sesuatu yang tidak enak. Nikmat juga ujian. Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, mereka berdua adalah para sahabat yang terkenal dengan harta yang cukup banyak yang Allah berikan kepada mereka. Apakah kemudian mereka menggunakan harta tersebut untuk diri sendiri? Tentunya tidak. Mereka menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberikan harta dan harta itu adalah sesuatu yang kita cintai, maka jangan lupa bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita itu adalah ujian. Allah pengen kita diuji apakah kita lolos atau tidak. Karena semua harta yang Allah titipkan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ada 4 hal ibu-ibu yang perlu kita ketahui bahwa besok kita akan ditanya oleh Allah. 4 hal ini sebelum kaki kita melangkah ke depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, apa kata Rasulullah? La tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Kita nih, kaki kita nih, qadam itu kaki, tidak akan bergerak pada hari kiamat kecuali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Apa yang ditanya? Yang pertama, an umrihi fima afna. Usia, Bu. Untuk apa kita habiskan? Kalau usia berarti kaitannya apa? Waktu. Ya, zaman sekarang yang paling berat, ibu-ibu, yang paling berat untuk kita bisa ya memanage waktu dengan baik, diantaranya ujiannya adalah HP. Nggih mboten? Iya. HP itu terkadang menyita banyak waktu kita. Harusnya waktu kita untuk belajar, untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah. Karena ada HP ini, akhirnya apa? Banyak waktu kita terbuang. Padahal setiap detik, setiap menit akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan Allah tanya kepada kita adalah wa'an syababi. Masa muda kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syabab di dalam Islam, syabab, kalimat syabab, pemuda dan pemudi itu dimulai dari mulai baligh. Kalau laki-laki ketika mendapatkan mimpi basah, kalau perempuan mendapatkan masa menstruasi, sampai kapan? Sampai usia 30 tahun. Itu syabab, masa muda. Coba kita tengok ibu-ibu, tengok diri kita masing-masing. Dulu ya, ketika usia kita masih muda, usia balik itu dulu kita kelas berapa tuh ibu? SMP ya? Berarti usia berapa tuh? 15. Ya rata-rata lah. 15 tahun sampai 30 tahun. Tanya pada diri kita, untuk apa kita habiskan waktu kita? Untuk bekerjakah? Untuk berkarirkah? Untuk mengejar duniakah yang tidak ada tepinya? Atau untuk belajar agama? Jikalau memang dulu kita mengejar dunia tidak ada habisnya, berkarir tidak ada habisnya ketika kita di masa muda, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah agar Allah jangan jadikan anak-anak kita seperti kita di masa muda kita. Agar Allah jadikan anak-anak kita lebih baik daripada kita. Kita yang hari ini sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, dengan kondisi masa muda kita yang dulu mungkin masih sering ya bermaksiat kepada Allah, kita menyesal. Maka jangan kita ulangi kembali penyesalan kita terjadi pada anak-anak kita. Mari kita bersamai anak-anak kita di masa-masa muda mereka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya masa muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang akan Allah tanya? Yang ketiga adalah wa'an ilmihi. Bu, ilmu lo ditanya sama Allah. Ilmu tuh ditanya sama Allah. Untuk apa kau menuntut ilmu, mencari ilmu? Apakah diamalkan atau tidak? Maka saya sering sekali berpesan kepada diri saya terlebih dahulu dan ibu-ibu semuanya sebelum belajar tuh berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di situ kita meminta kepada Allah, as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hamba memohon ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang baik. Yang ketiga, amal yang diterima. Jadi minta sama Allah, berdoa sebelum belajar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebermanfaatan atas ilmu yang Allah berikan. Kenapa kok kita harus berdoa seperti itu? Karena banyak orang-orang yang sudah mengaji, sudah belajar agama puluhan tahun, ibu-ibu. Tapi ternyata Allah belum berikan kebermanfaatan dari ilmu yang telah Allah titipkan. Buktinya apa? Buktinya ketika sholat masih belum khusyuk. Allahu Akbar, keinget kunci yang dari kemarin tidak ketemu. Nah, itu berarti belum khusyuk. Karena orang yang berilmu itu harusnya diimbangi dengan sholat yang khusyuk. Ya. Kalau kita berilmu, kita ngaji lama, tapi kita nggak yakin bahwa Allah Azza wa Jalla Zat Ar-Razzaq yang memberikan rizki, kita masih galau bagaimana besok, bagaimana tahun depan, bagaimana bulan depan. Artinya ilmu yang kita selama ini kita kejar belum bermanfaat untuk kehidupan kita. Apa yang kita resahkan? Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang tidak diberikan rizki oleh Allah. Allah itu zat yang akan memberikan rizki kepada semua makhluk yang ada di dunia. Allah itu Ar-Rahman yang memberikan kebutuhan setiap makhluk yang ada di dunia. Baik makhluk itu beriman kepada Allah atau tidak. Dan kita tahu bahwa rizki itu tidak pernah tertukar, tapi sudah tertakar. Maka tidak ada yang perlu kita cemaskan. Apa yang perlu kita cemaskan? Allah Zat Ar-Razzaq. Jadi ketika Allah berikan ilmu kepada kita, ibu-ibu, hati kita itu tenang. Ya. Jadi gini loh, kita cek masing-masing, diri kita masing-masing. Kalau selama ini kita masih gelisah, masih cemas, mencemaskan hari esok, maka tanya, kita sudah belajar tauhid, kita sudah belajar akidah, kita sudah belajar Al-Quran. Di situ Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita agar tidak merisaukan kehidupan esok, agar kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada kita. Yang keempat apa? Yang keempat adalah harta. Makanya ini al-mal. Al-mal ini berarti harta. Harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dan untuk apa. Lihat, dua jalur loh ibu-ibu. Dari mana dan untuk apa. Istri yang salihah akan berkata kepada suaminya. Kalau di sini panggil suaminya dengan panggilan apa ya? Ayang. Masya Allah. Ayang katanya. Bebeb. Bebeb gitu ya. Beb, yang, ayang, ya. Apa yang kita katakan kepada ayang kita? Yang kami sebagai istri dan anak-anak akan bersabar menunggu ayang pulang ke rumah, ya, membawa uang. Dan kami meminta kepada Allah agar yang dibawa pulang ke rumah itu sesuatu yang halal. Ya, kami tidak meminta seberapa banyak uang yang dibawa pulang ke rumah, tapi kami meminta bahwa uang tersebut adalah dari jalur halal. Itu penting ibu-ibu. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau yang halal-halal saja yang Engkau berikan dan jauhkan dari keharaman. Apa kaitannya harta dengan pendidikan anak? Kaitannya begini. Kalau harta yang dibawa pulang ke rumah itu adalah harta yang haram, harta yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan diberikanlah harta itu kepada anak-anak, ya, dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, maka harta tersebut akan menjadi daging pada diri anak-anak, dan daging tersebut yang kelak akan menyusahkan anak ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi hati-hati. Terkadang anak tidak taat kepada Allah, dicek dulu. Dia dikasih makan dengan harta apa? Kalau itu harta halal,
berarti ya minta kepada Allah ya agar Allah mensolihkan anak kita. Kalau itu harta haram yang diberikan kepada anak-anak, maka orang tuanya bertaubat dulu. Ya tinggalkan harta-harta yang haram. Karena harta ini ada kaitannya sangat erat dengan iman anak-anak, dengan ketaatan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ibu-ibu, jangan pernah kita berpesan kepada suami kita bawa harta yang banyak walaupun harta tersebut dari jalur yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini Allah menyebutkan wal banuna zinatul hayatid dunya. Al banun anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan semuanya adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat. Ini nih, Masya Allah. Wal baqiyatus salihat ya. Al baqiyatus salihat kata para ulama adalah amal-amal salih. Amal-amal salih. Di antaranya apa? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak-anak itu berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena setiap apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, maka itu akan menjadi jariah bagi kita semuanya. Akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukankah kita pernah mendengar ya akhwat apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Ketika anak Bani Adam meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, al-waladu yud'alah. Seorang anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Coba lihat yuk, kita lihat yuk 3 ini. Ya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal-amal yang salih akan lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. 3 amalan ini baik itu sedekah jariyah ataupun ilmu yang bermanfaat dan anak-anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya, 3 hal ini akan Allah Azza wa Jalla berikan pahalanya terus menerus walaupun tubuh kita sudah terbujur kaku di atas kubur. Maka dari itu Allah berikan 3 pilihan dan Allah itu zat yang maha baik. Allah zat yang maha baik. Bisa jadi orang tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala tapi Allah berikan harta. Maka fokuslah dalam 2 hal ini. Bersedekah jariyah dan menyebarkan ilmu. Masya Allah ya ummahat, saya pernah mengisi kajian. Ada seorang ibu ya dari luar kota. Masya Allah ini pesertanya juga ada loh dari luar kota, dari Yogyakarta. Jadi ini panitia kajian plus peserta dari Jogja datang jauh-jauh ibu-ibu. Ya. Di ketika itu saya mengisi kajian, ada ibu-ibu usianya sudah tidak lagi muda. Ya. Beliau bertanya, menangis. Apa yang beliau tanyakan? Kata beliau, Ustazah, saya datang ke sini kajian dan saya ingin bertanya sesuatu. Oke Bu, silahkan tanya Bu. Kata beliau, Ustazah, sampai hari ini, kata beliau, usia saya sudah tidak lagi muda, Allah belum berikan keturunan. Beliau nangis gitu. Dan saya tahu bahwa itu tuh berasal dari hati terdalam beliau. Kata beliau, padahal saya tuh berharap ketika saya meninggal dunia ada anak-anak soleh yang mendoakan saya, Ustazah, katanya. Maka saya hibur ibu ini, Bu, tenang Bu. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan hanya anak soleh yang mendoakan, tetapi ada 2 ya yang masih bisa ibu lakukan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan bersedekah jariyah. Maka mulai hari ini kata saya kepada ibu itu, ibu sering datang ke kajian, sering datang ke majelis ilmu. Jadi beliau itu kalau saya ada kajian di mana ikut gitu, Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Dan memang sebenarnya begitu.
Orang belajar, para ulama zaman dulu kala, kalau belajar itu murid yang mengikuti guru, bukan guru yang mengikuti murid. Tidak ada ceritanya Imam Malik mengikuti Imam Syafi'i, tidak ada. Yang ada Imam Syafi'i mengikuti Imam Malik. Tidak ada ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Anas bin Malik. Yang ada Anas bin Malik mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tidak ada ceritanya Rasulullah mengikuti kemana Abdullah ibnu Umar pergi. Tapi sebaliknya Abdullah ibnu Umar yang mengikuti kemana Rasulullah pergi. Dan begitulah cara menuntut ilmu yang benar, ibu-ibu. Lah bagaimana ustazah antum yang datang dari Jogja ke sini? Ya gitu ya. Tidak apa-apa bu, nanti ibu-ibu ya. Kalau di Bandung ada seorang ulama, seorang ustazah, ibu yang mendatangi. Bukan guru yang datang, bukan. Ya, jadi ilmu yang bagus tuh yang dicari, bukan guru yang mencari, bukan. Ya, balik lagi. Jadi, ya, saya katakan kepada ibu itu, ibu, masya Allah sudah bagus nih. Ibu, jadi beliau cerita saya pensiunan. Ibu sudah bagus, di sisa-sisa usia ibu datang ke kajian, mengikuti saya kemana beliau ikut. Maka, masya Allah, sekarang ibu buka, saya bilang. Apa yang tadi ibu dapatkan di kajian, ibu buka lagi seperti kelompok belajar kecil di desa ibu. Ya, walaupun ibu mengajarkan alif bata, tidak apa-apa. Ya, ajarkan kepada orang-orang yang ada di kampung ibu. Ibu buka, saya mau mengajar kitab Qawaidul Arba, karena saya di Jogja juga mengajar Qawaidul Arba. Ya, ibu jelaskan, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kata beliau, berarti ngajar tuh nggak harus muridnya banyak ya Ustazah, enggak. Ya, mengajar tuh nggak harus muridnya ratusan ribu, nggak harus. Ya. Satu, kalau kita benar-benar mengajar untuk mencari ridhonya Allah, bisa jadi yang satu ini murid kita, yang satu ini Allah jadikan punya murid banyak. Dan bayangkan kalau kita sudah meninggal dunia, maka muridnya dari murid kita itu akan memberikan pahala atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gitu ya. Jadi saya katakan kepada ibu itu, ibu berjuang. Ibu meminta kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan ibu sibukkan diri ibu di sisa usia ibu ini untuk banyak-banyak mengajar, belajar mengajar. Kemudian yang kedua, ibu sibukkan untuk bersedekah jariah. Sedekah jariah itu hal yang utama ya akhwat. Kita ini nggak tahu sampai kapan Allah memberikan usia kepada kita. Bisa jadi 2 menit lagi kita meninggal dunia. Bisa jadi 10 menit lagi kita meninggal dunia. Maka adakah usia kedua? Harus ada. Apa itu usia kedua? Usia yang ketika kita sudah tidak ada di dunia, tapi Allah masih memberikan kepada kita pahala yang terus mengalir pahalanya. Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dan yang namanya mendidik anak itu butuh perjuangan. Lihat ya ibu-ibu ya, apa kata para ulama? Setiap pahala yang besar ya, itu harus disertai dengan perjuangan yang besar pula. Kaidah yang harus kita ingat, disebutkan oleh para ulama, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Kalau kita pengen punya anak yang saleh, maka Allah Azza wa Jalla uji kita biasanya dengan kesulitan terlebih dahulu dalam mendidik anak-anak kita. Semakin sulit, semakin banyak pahala. Bu, saya punya pengalaman, ada jamaah Allah uji punya anak cerebral palsy, yang dia baru bisa jalan usia 14 tahun. Saya kalau ketemu beliau dari luar kota juga, ketika saya mengisi di luar kota, saya besarkan hati beliau. Saya bilang, Bu, ini surga jenengan gitu ya. Tahu surga jenengan. Ini nih Allah berikan anak ini nih untuk menjadi jalan ibu masuk surga gitu ya. Beliau tersenyum, Masya Allah. Dan ketika kita menghadapi kesulitan dalam mendidik anak-anak kita, ibu-ibu, ingatlah bahwa ada orang tua yang Allah uji dengan anak-anak yang mentalnya belum Allah sehatkan, yang fisiknya spesial, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang aktifnya luar biasa, katakan alhamdulillah.
Ibu-ibu punya anak laki-laki, loncat sana, loncat sini, ya kan? Nyebrang sana, nyebrang sini. Iya enggak? Biasanya kita akan menjas anak-anak kita anak apa? Anak aktif, anak yang kadang bikin kita deg-degan. Iya enggak, Bu? Ya, naik ke atas genteng. Ya Allah, nak, gitu. Jadi kami di Yogyakarta itu ada sekolah alam, namanya SATU, Sekolah Alam Tahfiz Unggulan. Itu anak laki-lakinya super, Masya Allah, Bu. Ada yang loncat ke gerbang, padahal itu gerbang udah tinggi. Katanya mau panjatan, Ustazah. Masya Allah. Ada yang naik ke lantai 2, kemana mereka? Naik ke atas genteng, ya ke joglo. Kita ngelus dada. Saya sering pesan kepada para ustadzah, kalau ada anak-anak laki-laki yang luar biasa aktifnya, berdoalah kepada Allah. Saya sering kalau lihat anak laki-laki yang aktifnya luar biasa, Masya Allah nak, Masya Allah nak, Allah yahdi, semoga Allah berikan hidayah kepadamu, semoga Allah jadikan kamu imam Masjidil Haram. Ya, jadi ibu-ibu ingat, mau pilih yang mana? Anaknya aktif atau anaknya tidak bisa bergerak? Hah? Mau pilih mana? Anaknya aktif. PR, yang punya anak laki-laki perempuan aktif, sampai rumah lihat anaknya pencalitan, kita bilang alhamdulillah. Siap ibu-ibu? Tulis PR-nya, tulis dulu. Tulis PR, tulis. Sampai rumah, lihat keaktifan anak-anak, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah anakku sehat. Alhamdulillah anakku bisa bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo dipraktekkan, Bu. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya. Ya, Allah akan bukakan untuk kita bagaimana caranya membersamai anak-anak. Nah, itu penting nih. Ya. Jadi tadi tidak ada yang sulit dalam membersamai anak-anak. Tidak ada yang sulit. Yang ada kita sedang diuji apakah kita sabar atau tidak. Ya anak-anak itu kan tadi kita sepakat. Kita bukan menjejali anak-anak, tapi kita membersamai. Anak-anak itu ibu-ibu, anak-anak fitrahnya itu mereka itu tidak akan pernah berhenti sampai mereka bisa. Contoh, mereka belajar naik sepeda, jatuh. Apakah mereka berhenti untuk naik sepeda? Mereka akan mencoba lagi. Itu fitrah. Siapa yang akhirnya membuat anak-anak ini tidak mau belajar? Katakan, kita. Ya kan? Nah, udah nak, enggak usah naik sepeda lagi nak. Kemarin lututmu kena. Ya, besoknya anak kita naik sepeda, kemarin lututnya, sekarang lengannya. Ya, lengannya kena juga, gitu ya. Daripada kita mendoakan yang tidak-tidak, kita katakan kepada anak-anak kita, nak, hati-hati kalau belajar naik sepeda. Berdoa dulu kepada Allah. Nah, itu kan lebih enak. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita mendapati kesulitan dalam mendidik anak-anak, berarti ketahuilah bahwa Allah sedang menyiapkan pahala yang besar untuk kita. Catat itu ibu-ibu. Jadi ketika kita ya mendapati anak-anak kita itu yang Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, berarti kita katakan Allah sedang menginginkan kepada kita sabar. Allah sedang mempersiapkan untuk kita pahala yang besar. Allah akan angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Ada salah satu ulama dari Yaman terkenal, ya beliau terkenal Masya Allah, seorang ulama ahli hadis, yang mana ya, ibunya pernah bercerita. Ini kisah nyata. Kata ibunya dulu, anakku ini yang sekarang menjadi ulama ahli hadis, anakku di waktu kecil, laki-laki bu, beliau itu kata ibunya, dia ini waktu kecil itu Masya Allah aktifnya luar biasa. Kata ibunya, ketika anaknya aktif saya selalu mendoakan Allah yahdik, Allah yahdik. Apa Allah yahdik? Semoga Allah berikan petunjuk. Kalau aktifnya anak ini satu hari satu malam kurang lebih 30 kali, berarti doanya ibu berapa kali? 30 kali untuk anaknya. Semoga Allah berikan petunjuk. Semoga Allah berikan petunjuk. Sampai akhirnya Allah jadikan beliau seorang ulama. Masya Allah. Keren enggak bu? Keren. Dan kita tahu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala,
Beliau-beliau ini dididik oleh seorang ibu yang single parent. Kan kadang ada yang misalnya ibu yang mendidik anaknya sendirian, itu akan mengeluh, "Ustazah, saya itu mendidik anak saya sendirian. Suami saya sudah nggak ada, suami saya sudah meninggal dunia, suami saya sudah berpisah." Ya terkadang ada, saya sulit dalam mendidik anak-anak. Ibu, lihat ibunya Imam Syafi'i, lihat ibunya Imam Ahmad. Mereka adalah wanita-wanita tangguh. Mereka mendidik putra-putra mereka dengan guru-guru terbaik. Ibunya Imam Syafi'i membawa Syafi'i kecil Muhammad bin Idris ke hadapan Imam Malik yang ada di kota Madinah. Kala itu ibunya berkata, "Wahai Imam Malik, aku titipkan Imam Syafi'i kepadamu." Jadi kita penting ibu-ibu untuk membersamai anak-anak walaupun kondisinya sesulit yang kita temui. Ingat bahwa ada banyak kisah para ibu-ibu yang hebat di zaman dulu yang Allah Subhanahu wa taala berikan anak-anak yang hebat. Siapa di antara mereka? Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Baik, kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, bahwa di antara tujuan utama mendidik anak, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan. Apa kata Allah? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, pasangan-pasangan kami." Azwaj dalam bahasa Arab itu bukan hanya istri sebenarnya, tapi ini juga masuk dalam kategori pasangan. Jadi ibu-ibu yang berdoa, "Walladzina yaquluna," kita berdoa, "Rabbana hablana min azwajina." Itu bisa, karena azwaj di sini bukan hanya istri tapi juga pasangan. "Wa dzurriyyatina qurrata a'yun," dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yuk kita lihat surah Al-Furqan ayat 74, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk pasangan dan keturunannya. Dan disinilah ending atau tujuan dari kita mendidik anak-anak, agar kita menjadi orang yang bertakwa, baik pasangan kita maupun anak-anak kita. Jadi tujuan utama untuk mendidik anak bukan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Mendidik anak-anak tujuan utamanya bukan untuk mengejar karir. Mendidik anak-anak tujuan utamanya bukan biar kalau anak kita sudah mendapatkan pekerjaan yang keren kita dapat uang, bukan. Karena ada sebagian orang tua yang berpikir ketika menyekolahkan anak-anak di sekolah favorit, berharap agar anak ini mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, yang gajinya besar, dan nanti dia mendapatkan apa? Mendapatkan uang dari anaknya. Orang-orang yang senantiasa, nih ibu-ibu tolong dicatat, orang tua yang banyak bergantung kepada anak, berharap besar kepada anak. Kalau dia besar, nanti dia kasih uang ke saya. Suatu hari Allah akan uji dia kecewa. Kenapa? Karena dia menggantungkan diri kepada anaknya. Bu, yang membuat kita kecewa selama ini kita terlalu banyak berharap kepada makhluk. Berharaplah kepada Allah, zat yang tidak akan pernah meninggal, zat yang tidak akan pernah mati, zat yang senantiasa hidup. Kalau kita berharap ke anak kita meninggal dunia. Kalau kita berharap kepada anak, bisa jadi anak kita menjadi orang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka janganlah ketika kita mendidik anak kita, mengeluarkan uang untuk membiayai anak-anak kita, jangan pernah kita memiliki harapan agar suatu hari kelak kita mendapatkan keuntungan dari anak kita. Siapa yang memberikan uang kepada kita? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita kemudahan untuk menyekolahkan anak-anak kita di tempat-tempat yang bagus? Allah. Maka bergantunglah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, dan berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan anak-anak kita orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu, ibu-ibu?
Yuk, siapa orang bertakwa itu? Siapa orang yang bertakwa? Apa yang dimaksud orang bertakwa? Ada hadiah nggak ibu-ibu? Panitia? Oke, ibu-ibu yang belakang dulu deh, boleh dengar suara saya enggak? Yang di luar masjid. Oke. Kalau ada yang bisa tanpa membuka Mbah Google. Ya, jujur akhwat. Tolong ke depan sebutkan definisi takwa yang disebutkan oleh Tolok bin Hubaib. Silakan. Panitia tolong dibantu. Ada yang bisa? Silakan maju ke depan atau saja nanti ada dari panitia. Oke, terima kasih. Ibu-ibu ada yang bisa jawab, bisa maju ke depan. Silakan untuk ibu-ibu yang di luar dulu, Pak. Masya Allah, barakallahu fi. Ya, silakan Mbak Amatullah, Teteh Amatullah, silakan Teh. Seingatannya, definisi takwa itu adalah orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya tadi definisinya Tolok Ibnu Hubaib. Iya. Orang yang menjalani perintah Allah dengan harapan pahala dan menjauhi larangan karena takut dosa. Itu baru 4, 2 lagi. Kan ada 6 poin ibu-ibu. Ingat-ingat ya, takwa yang disebutkan oleh Tolok Ibnu Hubaib itu ada 6 poin. Tadi yang disebutkan Teteh baru 4. Yang mengerjakan perintah Allah dengan mengharapkan pahala dan menjauhi larangan Allah karena takut adab. Ada 2 lagi, sedikit lagi Teh, sedikit lagi. Diinget-inget. Atuh naon cenanya? Kumaha ya? Deg-degan kayaknya ya. Atau diingat-ingat dulu. Iya. Misalnya nih, Teteh diperintahkan untuk sholat. Ya, itu perintah Allah bukan? Teteh berharap apa? Sebentar, berharap apa dulu? Pahala kan dari Allah. Nah, sebelum sholat Teh, apa yang dibutuhkan? Ibu-ibu. Ini yang ditanya Teh Amatullah. Sabar. Teteh atuh tong deg-degan, saya juga manusia. Teteh mau puasa, Teteh mau saum bulan Ramadan. Tah kan berharap ridho dari Allah. Sebelum datang bulan Ramadan, apa yang perlu kita persiapkan? Sebentar, sabar. Apa ya? Teteh kalau mau ibadah, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum ibadah itu kita laksanakan? Mau nikah, apa yang perlu dipersiapkan? Pinter, Masya Allah. Allahumma barik. Bu, lihat bagaimana kita mau mendidik anak kita dengan sabar. Teteh yang di depan jawab lagi mikir, ibu-ibu sabar tuh. Masya Allah, Allahumma barik. Pintar, Masya Allah, ilmu. Berarti definisi takwa nopo Teh? Apa Teh? Tuh diulang lagi. Disertai dengan tadi atau yang disebutkan? Disertai dengan oke, yang keempat meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya dengan ilmu, dengan adab Allah atau ada dosa. Masya Allah, Allahumma barik. Nih saya berikan spesial nih atuh Teteh, jangan kaget ya sini. Ya silakan Teh. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Ya, insyaallah ya, afwan. Tuh tangannya deg-deg. Tangannya bergetar, Masya Allah. Baik, sudah Teh. Nggak usah bergetar-getar ya, sudah ya, cukup. Oke, saya jelaskan dulu yang bertakwa ini. Oke. Sedikit aja, ibu-ibu yang saya cintai, kita itu kalau mendengar masalah takwa, biasanya kita akan menjawab apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ternyata kata para ulama, definisi takwa yang paling lengkap adalah yang disebutkan oleh Tolok Ibnu Hubaib. Ada 6 poin. Apa itu? Yang pertama, menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu dan berharap pahala di sisi Allah. Itu udah 3 poin ya. Ya kan? Yang pertama menjalankan perintah Allah. Yang kedua dengan ilmu. Yang ketiga berharap pahala dari Allah. Yang keempat meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya tentunya. Poin yang kelima dengan ilmu. Dan yang keenam
takut akan adab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Contoh real dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, kan tujuan dari kita mendidik anak-anak agar anak-anak kita bertakwa kepada Allah. Iya kan? Sepakat ya? Contoh. Ibu-ibu mau mengawal anak-anaknya sholat. Ibu-ibu, dalam pendidikan Islam itu anak dikawal sholat usia 7 tahun sampai 10 tahun. Itu anak-anak dikawal sholat, ibu-ibu. Kita orang Indonesia, nih tolong dengarkan. Atau nanti pas break boleh difoto-foto itu apa definisi takwa. Ini penting banget. Saya izin menyampaikan. Jarang-jarang saya menyampaikan ini. Kita mau mengajarkan anak kita bertakwa ya. Misalnya dimulai dari sholat. Misal contoh, sholat ini kan perintah Allah, ya enggak? Maka panduan dalam mendidik anak sholat kita kawal, kata Rasulullah SAW, dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Muru auladikum bis sholati, dan perintahkanlah anak-anakmu sholat usia berapa kata Rasulullah? 7 sampai 10. Adakah di antara kita yang anak kita usianya masih 2 tahun, ayo ikut babah ke masjid, gitu ya. Terus kita bilang, ayo sholat. Sampai kita terus sholat. Padahal anak kita baru 2 tahun. Ada? Maka ini adalah sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena anak-anak di bawah usia 5 tahun, di bawah usia 7 tahun, yang perlu kita sampaikan adalah rasa cinta dulu. Bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai Rasulullah, bagaimana mencintai Al-Quran, bagaimana mencintai ilmu. Itu yang paling penting, pondasi dasarnya cinta dulu. Jangan dibalik-balik. Anak usia TK sudah diajarin manasik haji dan umroh. Ada nggak TK di Bandung begitu? Oke, banyak. Padahal boleh manasik haji dan umroh itu dipelajari, tapi belum waktunya. Kalau diajari manasik haji dan umroh, yang seneng tuh siapa? Ibunya. Bisa foto-foto depan Ka'bah dengan anak pakai baju kain ihram dipajang di rumahnya masing-masing. Begitu kan? Jadi ada sesuatu yang perlu kita prioritaskan ya ibu-ibu. Apa yang perlu kita prioritaskan ketika anak-anak sebelum usia 7 tahun? Rasa cinta dulu nih ditanamkan. Jangan buru-buru calistung. Ya Allah, sekarang saya tanya, Bu, anak kita bisa membaca, menulis, berhitung. Apakah anak kita akhirnya meminta dibacakan buku kepada kita? Apakah anak kita mencari mana buku yang akan saya baca? Tidak. Kami sudah mencoba ini, walillahilham, semua atas pertolongan dari Allah. Kami coba di sekolah Alam Tahfiz Unggulan yang ada di Yogyakarta. Anak-anak usia TK kita coba untuk lebih mencintai ilmu. Caranya bagaimana? Kita bacakan buku. Anak-anak, laporan dari para wali murid, alhamdulillah walillahilham, anak-anak diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada buku. Banyak anak-anak sebelum tidur merengek-rengek, minta dibacakan buku, padahal mereka belum bisa baca tulis. Ada cinta di dalamnya. Begitu pula ketika anak-anak diperintahkan sholat, maka ajarkan dulu ilmu, bagaimana tata cara sholat yang benar. Untuk apa kamu sholat, nak? Kita katakan, kalau kamu meninggalkan sholat, apa konsekuensinya? Rata-rata kita sebagai orang tua lebih mendahulukan mengajarkan tata cara sholatnya sebelum kita mengajarkan keutamaan sholat. Nah, ini yang perlu kita rubah semuanya. Ya. Sehingga banyak anak-anak yang akhirnya endingnya ketika mereka sudah balik, mereka akan malas-malasan sholat. Karena mereka berpikir, untuk apa aku sholat? Ya kan? Kalau saya tinggalkan sholat juga saya dapat apa? Jadi namanya mengajarkan anak, membimbing anak itu harus disertai dengan ilmu. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bertakwa. Begitu ya. Nanti insya Allah setelah break kita akan bahas kembali di faidah yang selanjutnya. Barakallahu fikunna jami'an. Jazakunallahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut di sesi kedua. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.